Waktu itu sebagai calon guru atau cagur itu kami merasa bahwa semakin kami ini belajar dengan tekun di kelas gitu ya, di perkuliahan itu semakin kami merasa jauh dari masyarakat, semakin kami tidak tahu permasalahan real yang terjadi di masyarakat. Kita punya cinta. Karena kalau kita hanya stay di desa kita terus, kita akan tenggelam. Kita tidak tahu potensi dan permasalahan apa yang ada di sekitar kita. Tinggal kemauan saja yang harus kita bina. Kesulitan, permasalahan selalu ada, tapi kita sesuaikan gitu aja. Karena memang tujuan kita untuk melampaui itu, untuk nyari saripati pengalamannya. Jadi namaku Greg Sindana, aku dari Kecil Bergerak. Jadi ini aku mau bercerita soal Kecil Bergerak ya. Jadi awalnya sih Kecil Bergerak itu saya dan Mbak Fani itu sekarang menjadi istri saya, dulu teman di dalam membangun Kecil Bergerak. Itu sejak tahun 2006 ketika kami masih kuliah, jadi masih mahasiswa awal. Kami kuliahnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris di sebuah kampus swasta di Yogyakarta. Nah, waktu itu sebagai calon guru atau cagur itu kami merasa bahwa semakin kami ini belajar dengan tekun di kelas gitu ya, di perkuliahan itu semakin kami merasa jauh dari masyarakat, semakin kami tidak tahu permasalahan real yang terjadi di masyarakat. Sehingga kami kemudian punya gagasan untuk membangun medium untuk menyambungkan anak muda seperti kami waktu itu dengan masyarakat. Jadi bagaimana anak muda ini kemudian tidak menjadi menara gading dan anak muda ini tidak terpisah dengan masyarakat di konteks hidupnya, tetapi anak muda juga bisa menjadi bagian dari masyarakat yang bisa bersinergi membangun solusi konkret. Begitu ceritanya, awalnya begitu aja. Mediumnya awal yang kami bangun itu tulisan. Jadi Kecil Bergerak awalnya itu adalah zin atau majalah independen. Jadi majalah yang kita buat sendiri dan kita fotokopi sendiri dan kita sebarkan sendiri. Sebarkan di kampus-kampus, di tempat-tempat tongkrongan lah zaman itu. Nah, tetapi permasalahannya adalah kami waktu itu sebagai mahasiswa yang aktif berdiskusi, aktif berwacana. Ternyata ya hanya aktif berdiskusi dan berwacana, artinya ternyata di dalam menulis kami belum cukup mumpuni, dan yang kedua ilmunya juga ternyata belum cukup banyak, sehingga zin kami waktu itu ya seingat saya hanya sampai 5 edisi saja. 5 edisi habis gagasannya, dan kemudian kami juga merasa ini masih sangat belum menjawab pertanyaan di awal tadi, bagaimana anak muda bisa terhubung dengan masyarakat. Kan pertanyaan awalnya itu. Ya, zin ini belum bisa menjawab, kami merasa waktu itu begitu. Akhirnya kemudian lamban laun kami mencari medium yang lain. Nah, sejak 2008, karena aku ini sejak kecil juga seneng gambar dan seneng bikin lagu, sehingga kami punya gagasan, kita bikin dengan medium seni saja, medium gambar, lukis, dan medium lagu. Sehingga mulai 2008 kami menggunakan menggunakan seni sebagai medium untuk menyambungkan anak muda dan masyarakat. Kalau kita mau buka-bukaan, sebenarnya nilai di Kecil Bergerak itu saat ini ketika kita mempelajari lebih lanjut itu ternyata tidak berbeda dan malah klop dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu. Ini bukan kita bicara soal menjadi nasionalis tapi enggak, ini ternyata rumusan di dalam Pancasila, value-nya itu ternyata memang keren gitu loh. Itu kan rumusan leluhur kita. Jadi value-nya adalah spiritualitas dan gotong royong. Ini inti dari Pancasila kan itu. Jadi sejak dulu Kecil Bergerak itu bagaimana kita sebagai anak muda itu juga menemukan spiritualitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menemukan siapakah kita gitu. Dari mana, ada di mana, dan mau kemana. Kemudian ketika di dalam proses penemuan itu kita juga selalu bergotong royong sehingga tercipta sebuah ekosistem yang baik. Selain spiritualitas dan gotong royong, tentu salah satunya juga kami selalu mendorong ini ya,
kedaulatan ya, kemandirian. Nah, itu sangat terlihat jelas kalau di Kecil Bergerak. Artinya Kecil Bergerak itu kan bukan sebuah organisasi yang formal. Tapi Kecil Bergerak ini kan sebuah gerakan saja, sebuah ruang terbuka. Kenapa tidak formal? Ya karena juga kita tidak punya kepentingan atau kebutuhan untuk membuat proposal dan mencari dana. Nah, itu salah satu manifestasi dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai kemandirian. Nah, terus bagaimana caranya ketika kita tidak ada dana-dana dari misalnya perusahaan-perusahaan atau dari luar negeri? Ya caranya dengan gotong royong. Jadi kita memaksimalkan potensi-potensi gotong royong di antara teman-teman muda ini. Karena setiap teman-teman muda itu kan setiap orang itu kan pasti punya potensi. Nah, tinggal kita menjahit ini saja. Jadi gotong royong itu bagi kami tidak melulu kemudian bersih-bersih jalanan atau kemudian membuat got atau membersihkan makam, walaupun itu penting juga. Kemarin kapan hari aku juga ikut itu. Tapi artinya nilai-nilai itu bisa dihidupi dalam bentuk yang beragam. Misalnya kami membuat video klip bersama-sama, bekerja sama. Siapa yang bisa menjadi kameramen? Siapa yang bisa menjadi talent? Siapa yang bisa nyanyi? Siapa yang bisa membuat properti dan segala macam. Nah, itu tinggal dicait saja. Itu juga sudah dalam bentuk gotong royong. Terus kemudian mandiri jelas. Nah, selain gotong royong dan mandiri tadi spiritualitas. Spiritualitas bagi kami, bagi anak muda tentu bukan yang kemudian spiritualitas yang seperti agamawan ya, yang luar biasa itu ya. Nah, tapi artinya spiritualitasnya itu kita sejauh melampaui saja. Jadi kita sebagai anak muda sebisa mungkin melampaui berbagai pengalaman supaya tidak gumun. Kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya supaya kita tidak terlalu menganggap wah suatu hal. Jadi kita harus melampaui. Karena ilmu itu didapat melalui pengalaman. Jadi kita harus mengalami. Mengalami itu artinya melampaui. Yang tidak ada hal yang terlalu luar biasa di dunia ini. Tapi untuk bisa mengatakan itu dia harus mengalaminya. Ketika sudah dialami sudah tinggalkan. Saripati ilmunya kita dapat untuk perjalanan hidup kan gitu. Tentu tidak mudah ya, tentu semua juga mengalami kesulitan, tetapi kan kesulitan itu kan bukan bencana ya. Artinya kesulitan itu memang harus kita alami, harus kita lalui supaya kita punya pengalaman tadi. Karena prinsipnya orang Nusantara itu kan ilmu didapat oleh pengalaman kan, atau dalam bahasa modernnya praksis. Jadi kesulitan itu tidak kita hindari, memang kita mengalami banyak sekali kesulitan. Tentu awalnya kita jadi gini, prinsip kita adalah sebisa mungkin kita tuh bisa menjahit potensi kan. Jadi ada siapa yang datang maka programnya disesuaikan dengan manpower yang ada. Misalnya yang datang adalah barista misalnya, ya kita akan buat program yang ada kopinya. Misalnya yang datang adalah videografer, ya kita akan buat program yang ada videonya. Jangan kita bikin program video tapi kita tidak punya manpower yang bisa bikin video. Nah, itu mengada-ada. Itu bukan lagi kesulitan tapi itu levelnya sudah level bencana. Jadi itu akan sangat sulit. Jadi gitu. Jadi awalnya memang kami juga bikin kecil-kecil aja. Kecil bergerak, namanya juga kecil bergerak kan. Biar kecil tapi asalkan terus bergerak. Jadi bikinnya programnya kecil-kecil gitu. Tapi ternyata itu adalah kunci kami untuk bisa sustain. Kan kecil bergerak ini sejak 2006 ya, sampai sekarang berarti berapa itu? Lumayan lah ya, 17 tahun, hampir 17 tahun. Jadi itu tadi cara untuk mengalami kesulitan ya dengan membuat semampunya. Jadi tidak usah terlalu memaksakan diri. Kan di sekeliling kita ini pertanyaan sudah banyak banget. Permasalahan sudah banyak banget. Nah kita tinggal menjawab itu saja. Nah, ketika menjawab itu kan kita menjadi bagian dari solusi kan. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan, untuk bisa menjadi bagian dari solusi, itu kita harus tahu dua peta. Satu peta permasalahan, dua peta potensi. Sehingga peta permasalahan dijawab dengan peta potensi yang ada. Sehingga jawabannya nanti itu berdaulat dalam sendiri. Jadi kita nggak mengada-ada. Ada orangnya dulu, baru kita buat. Ada masalahnya dulu, baru kita jawab. Gitu. Kan kita ini kan hanya menjawab berbagai macam pertanyaan. Ada pertanyaan kita jawab gitu. Jadi nggak mengada-ada, nggak mencari-cari. Misalnya kecil bergerak itu kadang orangnya rame gitu kan. Pernah 150 gitu. Tapi pernah juga tinggal berdua gitu kan. Karena memang ya ini bukan sebuah organisasi formal, jadi ya orang bisa datang dan pergi dengan
dengan bebas saja itu. Jadi tantangannya itu saja mungkin. Tantangannya ya, tapi kan kita harus siap ya dengan dinamika itu, karena memang itulah gaya kami kan. Orang hidup juga memang harus siap kan dengan segala macam perubahan tadi kan. Kadang kita punya bolo ya, kalau dalam bahasa Jawa ya, kalau dalam bahasa Indonesianya apa bolo itu? Artinya ya kita punya teman, kita punya tim yang sangat besar itu bisa saja, bisa berapa puluh gitu, 50, tapi kadang cuma berdua atau bertiga atau berempat, itu bisa saja. Nah itu tinggal kita sesuaikan saja. Tinggal kita sesuaikan. Misalnya pas berempat apa berlima ya kita sesuaikan, kita bikin program yang pas untuk berempat dan berlima gitu. Itu saja. Jadi artinya kesulitan, permasalahan selalu ada, tapi kita sesuaikan gitu aja. Karena memang tujuan kita untuk melampaui itu, untuk nyari saripati pengalamannya. Saat ini Kecil Bergerak, kalau Kecil Bergerak dulu kan sudah hampir 17 tahun ini atau 16 tahun ini kan dalam bentuk gagasan ya. Kita kan tidak ada bentuknya memang. Bukan sebuah organisasi, tidak punya markas. Karena Kecil Bergerak itu dulu kalau diajak bertemu tuh malah ketemunya di kampung-kampung atau di desa-desa. Jadi kan Kecil Bergerak itu kan bikin jaringan kampung, kita bikin jaringan desa, kita punya sekolah kota, sekolah desa, itu kan semua keliling-keliling kan. Sehingga memang tidak ada bentuknya, organik istilahnya, organik. Orang bisa bertemu kami di mana saja, karena memang tidak punya markas. Nah saat ini program Kecil Bergerak berikutnya adalah membangun sesuatu yang konkret, membangun sesuatu yang material, sesuatu yang orang bisa rasakan, bisa lihat, bisa pegang, bisa alami gitu. Yang tangible, kan ada yang intangible dulu, sekarang yang tangible, yang bisa diindera gitu. Nah sekarang kami sedang membangun yang namanya Karangkemuning Ekosistem di Kulon Progo. Ini adalah sebuah ekosistem, sebuah ruang publik, ada pendopo, ada kantor, ada perpustakaan, ada dapur, ada toilet tentu saja. Dan kemudian ada ruang terbuka nanti untuk berkebun, untuk mungkin beternak juga. Ada ruang-ruang pertunjukan yang terbuka, artinya tanah lapang untuk pertunjukan gitu. Dan segala macam. Jadi kami sedang membangun itu. Kami sedang berusaha untuk membangun ekosistem sesuai dengan gagasan kami selama ini. Kalau hanya gagasan kan bisa dibilang masih ngambang gitu ya. Artinya itu belum utuh. Nah sekarang ini mungkin next step ini. Ini adalah next step. Membangun ruang berbasis gagasan yang sudah kami bangun dan kami kembangkan selama ini. Menyingkap temaram untuk program sekolah desa, kemarin kami sudah rapat dengan teman-teman desa di sini. Itu masih akan terus berlanjut. Kemarin aku sempat sampaikan ke teman-teman desa apakah mau stay di sini gitu kan. Tapi ternyata mereka tetap menginginkan untuk keliling, karena yang menarik dari sekolah desa itu kan kita keliling kan tempatnya. Kita keliling ke berbagai macam kabupaten, ke berbagai desa-desa. Nah, ternyata teman-teman desa menyukai itu dan membutuhkan itu. Membutuhkan itu karena apa? Karena mereka ingin juga mengunjungi desa-desa teman-teman yang lain, dan mereka ingin keluar dari desanya gitu. Karena kita itu kan bisa memahami desa kita ketika kita sempat keluar dari desa kita dan mengunjungi desa orang lain. Sehingga kita bisa membandingkan. Oh, perbandingannya begini. Terus kita bisa membayangkan di desa kita punya apa saja. Karena kalau kita hanya stay di desa kita terus, kita akan tenggelam. Kita tidak tahu potensi dan permasalahan apa yang ada di sekitar kita. Karena kami ini kan senang traveling ya, aku sama istri ini. Jadi di Indonesia ini kurang Maluku sama Papua, kemudian Asia Tenggara ini kurang Filipina, terus Eropa kami ke beberapa negara. Semuanya punya cerita yang menarik, semuanya punya potensi yang menarik, punya sejarah yang menarik, punya kebudayaan yang menarik. Jadi kalau mana yang paling itu enggak ada. Tapi justru yang selalu kami lihat adalah orang-orang atau anak muda di daerah itu banyak yang kemudian tidak menghargai sejarahnya. Itu sangat rugi. Karena bagaimanapun ketika dia tahu sejarahnya, dia tahu tempatnya, dia berangkat dari potensi di daerahnya, itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Artinya orang dari luar daerahnya nggak ada yang bisa mengalahkan, tuh. Karena dia menjadi dirinya sendiri kan. Misalnya orang Flores,
dia memahami budaya Flores, dia berangkat dari sejarah Flores, dia tampil sebagai anak muda Flores. Itu orang Sumatera nggak bisa mengalahkan. Karena orang Sumatera juga menjadi orang Sumatera kan. Orang Kalimantan, orang Dayak menjadi orang Dayak ya. Sehingga kebinekaan itu kan begitu. Kebinekaan itu semua orang menjadi dirinya itu. Semua orang mengenal dirinya. Mengenal dirinya dan berangkat dari potensinya. Kan harusnya begitu. Jadi untuk pertanyaan tadi, apa yang paling berkesan ya justru aku melihat itu. Paling berkesan adalah melihat potensi tadi. Yang kebanyakan juga belum digarap gitu. Karena orang cenderung melihat di luar kan. Orang kan cenderung tidak menghargai apa yang mereka miliki gitu. Siapa sih aku, siapa sih tempatku, apa sih daerahku, nggak ada apa-apanya. Padahal bagi orang luar ya banyak apa-apanya. Nah untuk tadi kuncinya untuk bisa mengetahui diri kita harus ketemu orang lain. Nah untuk bisa memahami daerah kita harus keluar dari daerah kita. Supaya kita tahu ada apa saja sih di daerah kita kan gitu. Supaya bisa tahu apa saja yang ada di dalam rumah kita harus keluar dari rumah sehingga kita punya bayangan, oh rumah kita tuh dalamnya ada ini. Karena kalau aja di dalam rumah terus kita tenggelam. Ya harus berangkat dari fitrah masing-masing. Jadi setiap orang itu harus berangkat dari potensi atau talenta masing-masing. Jadi itu yang membuat dia unik kan. Itu yang membuat dia nggak terkalahkan. Karena dia menjadi dirinya sendiri. Si A dia seorang misalnya barista dan dia musisi misalnya. Karena memang bakatnya di situ. Itu pasti dia akan tidak terlalu sulit. Dia tidak akan terlalu sulit. Dan dia tidak akan mudah capek. Kalau orang udah memang berdasar bakatnya, dia pasti nggak mudah capek karena memang seneng. Nah, umumnya tuh anak muda gini, ini agak melebar ya obrolannya. Banyak anak muda tuh ketika dia merasa gampang, misalnya dia bakat gambar ya, dia merasa gampang gambar, terus dia gambar gampang, aku cari yang lain aja yang menarik itu. Loh, padahal ketika gampang itu artinya dia berbakat. Artinya ketika dia teruskan, dia akan menjadi profesional. Dan dia pasti menang dibanding orang yang kesulitan menggambar. Nah orang itu kadang gitu, gambar tuh gampang, nggak perlu inilah, nggak. Jadi dia malah nggak menghargai dirinya sendiri. Itu banyak terjadi. Gitu. Pada artinya itu dia berbakat. Harusnya dia berangkat dari situ. Terserah apakah kemudian nanti dia mau mengembangkan jadi di bidang lain. Tapi itu adalah modalnya dia seharusnya itu. Gitu. Sesuai talenta. Kalau di dalam ini agak menyangkut religius ya. Kalau di dalam Alkitab kan melipat gandakan talenta. Setiap manusia itu harus melipat gandakan talenta atau melipat gandakan bakat itu. Kalau di dalam bahasa agak ke Arab-Araban ya setiap manusia harus atau setiap anak muda harus tumbuh sesuai fitrahnya kan. Jalanan yang sunyi mencari meski selalu di sini selami sesudah itu mati teri menyinar. Bagiku ketika berkesenian itu ya itulah caraku berspiritualitas. Mungkin bahasa simpelnya cara beragamanya gitu ya. Cara berspiritualitasku itu cara mengembangkan, cara mensyukuri bakat dari Tuhan. Ya kan gini, ini kan seperti benih kan. Bakat itu. Nah, itu kan kita harus mengembangkannya kan, memupukkannya dan bagaimana benih yang sudah diberikan pada kita ini bermanfaat untuk banyak orang kan. Itu saja, makanya bikin lagu ya lagu yang bagus. Ya sebagus mungkin, artinya yang baik juga orang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran. Bikin mural, bikin lukisan, bikin desain, bikin program-program. Kan kita sudah bikin program banyak, 100 lebih kan. 100 program lebih kan. 100 jenis loh ya. Bukan tapi 100 jenis program lebih. Ya itu tadi bagiku itu cara bersyukur aja sih di dalam kehidupan ini kan. Dan itu sebagai ya tadi cara mewariskan gagasan juga mungkin. Cara menyampaikan gagasan sehingga orang bisa memetik dari situ dan mereka menyebarkan sendiri gitu. Tidak perlu menjadi kecil bergerak. Kalau suatu saat kecil bergerak dia dianggap nggak penting ya sudah, ngapain itu kan nggak harus penting terus ya. Kalau kan orangnya mendapat pelajaran di sini, menemukan dirinya, ya silakan bikin sendiri kan. Kan malah kita juga ikut bahagia kan. Jadi gitu. Jadi ya yang alami saja. Memang di dalam berkarya seperti juga saat ini secara konkret kita sedang membangun Karangkemuning ekosistem tadi ya. Bisa dilihat oleh teman-teman desain Karangkemuning ekosistem ini kami desain sendiri. Ini kan eklektik. Desainnya temanya eklektik dan eklektik itu artinya beragam.
Jadi menjahit berbagai macam elemen yang berbeda-beda. Karena memang itu kan tema di Kecil Bergerak juga begitu, selalu begitu. Jadi di dalam berkarya selalu, dalam lagu, dalam apapun, mural selalu yang kita dorong adalah semangat keberagaman, semangat kebinekaan. Bahwa yang berbeda-beda itu tidak masalah karena itu fitrah kan. Masa semua kan nggak ada orang yang sama itu kan nggak ada ya. Sesuatu yang sama itu nggak ada di dunia ini kan. Yang betul-betul sama ya. Pasti beda dan beda itu saling melengkapi gitu. Kan gitu. Jadi selalu itu semangat yang kami dorong itu. Berbeda-beda kan kami juga punya lagu tuh berbeda itu biasa gitu. Jadi ya perbedaan itu nggak ada masalah, saling melengkapi aja. Kalau dalam sebuah tim itu kan juga harus beda-beda kan. Baru dia bisa saling melengkapi, baru bisa dia kerjasama gitu. Gitu. Kayak patch itu. Gitu. Selain itu juga temanya selalu, aku lupa bahasa Inggrisnya ya, versatile. Versatile itu bahasa Inggris apa bahasa Prancis nggak tahu. Nah itu artinya menerima semua. Jadi Karang Kemuning Ekosistem itu konsepnya eklektik dan versatile. Jadi berbeda-beda, beragam, dijahit dan menerima segala macam. Jadi ada apa yang baru, terima saja. Nah, itu nanti menjadi bagian. Kan Kecil Bergerak juga begitu. Seperti tadi tak sampaikan, ada videografer, kita bikin acara video gitu. Ada pelukis datang, kita bikin acara lukis. Kayak gitu. Kita tidak menolak siapapun. Iya bisa juga dan menerima segala macam perbedaan, merayakan perbedaan. Ya, dan ya tidak menolak. Apa sih? Kenapa harus ditolak? Semua itu kan kita tuh kan gini, tugasnya nih kita ini membangun ekosistem yang menumbuhkan, yang menyelamatkan untuk semua orang kan. Tidak untuk segolongan orang saja gitu. Tapi semua orang, tetapi kuncinya adalah pada posisi yang tepat. Setiap orang ada pada posisi yang tepat. Gitu loh. Karena kalau tidak tepat, ya sistemnya jadi rusak. Nah, kita belajar itu saja. Orang yang bisa ngomong di depan ya diminta ngomong di depan. Orang yang nggak suka dan nggak bisa ngomong di depan ya jangan dipaksa. Nanti dia stres, gitu loh. Karena dia pasti punya potensi yang lain. Misalnya teknis, itu kan potensi yang equal dengan potensi bisa di depan umum. Itu semua potensi yang equal bagi kamu. Itu tinggal dijahit saja gitu. Gitu. Jadi dalam berkarya ada dua tadi, eklektik dan versatile. Dulunya sih kan aku seneng bikin lagu ya. Laguku tuh udah kalau dihitung-hitung ya 100-an lah mungkin ya. 100-an lagu, tapi yang dirilis tuh baru berapa ya? 18 apa 19 ini. Yang dirilis jadi single itu. Yang lain sudah direkam tapi masih mentah. Nah, kalau dulunya yang berani tak keluarkan adalah yang campaign. Jadi kampanye, sifatnya kampanye gitu. Mengajak dalam kebaikan kayak gitu. Tapi lama-kelamaan agak bosan juga gitu. Malah sesuatu sekarang malah yang jujur. Aku senang jujur itu artinya personal. Kalau yang tadi kan kita memposisikan sebagai guru gitu misalnya, kampanye gitu. Kalau sekarang lebih personal. Karena justru di dalam personalitas itu sepertinya orang malah bisa mengambil nilai-nilai juga di situ. Kayak lagu terakhir itu kan personal kan. Lagu terakhir itu personal. Yang bahasa Inggris yang sama orang Jepang itu. I know wherever you are, we will find each other in another part of the world. And I reach you through the splash of the waves, through the tide of the seas, through the spark of the light. And I Kalau dulu kan itu tadi lebih di konsep lah, lebih kampanye lah, seperti guru, seperti ustadz, seperti ini. Bukan berarti itu tidak jujur, tapi kan itu sudah dikemas gitu. Sehingga ini seperti menyampaikan kepada muridnya. Kalau sekarang lebih loss saja, personal itu, karena ya sepersonal apapun sebenarnya orang bisa mengambil nilai-nilai dari situ kan, mengambil gagasan, mengambil pelajaran dari situ. Karena sudah 16 hampir 17 tahun ya ketemu dengan teman-teman muda, mungkin udah berapa nggak kehitung lagi lah. Ya kami jadi bisa lumayan membaca karakter anak muda Jogja, Jawa, terus kemudian Indonesia, Asia Tenggara, Eropa itu agak lumayan bisa membaca lah, sehingga kita tahu misalnya kalau
anak-anak lahir di bulan ini, apa zodiaknya ini, kami agak bisa membaca, sehingga terkadang juga ini cocoknya sama ini ya kayak gitu. Terus ada juga yang sampai berjodoh kemudian nikah, itu ada juga. Dan itu tidak sedikit, tidak 1 2 tuh, lumayan banyak gitu. Jadi ya agak-agak biro jodoh juga. Ya itu salah satu pengalaman menarik juga itu. Selain itu ya kami jadi paham ya permasalahan anak muda itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat, semua mirip-mirip saja. Karena semua stage-nya tahap-tahapnya itu juga tidak terlalu jauh berbeda gitu. Dan kemudian kami juga menjadi lumayan tahu permasalahan yang ada di Indonesia misalnya. Oh ternyata petanya begini, oh ternyata aktor-aktor yang buat masalah itu yang ini misalnya. Oh ternyata yang tampak korban itu ternyata malah yang pelaku, kayak gitu-gitu. Kami jadi agak tahu gitu selama ini, karena di dalam berkegiatan di Kecil Bergerak kami kan keliling terus nih, keliling dari kota satu ke kota yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, dari pulau ke pulau, dari negara ke negara gitu. Ya itu kemudian membuat kami menjadi semakin tahu masalahnya itu ada di sini gitu. Sebenarnya solusinya begini, tetapi ya ada pihak-pihak yang memang tidak mau solusi itu terjadi kayak gitu-gitulah. Dan ada orang-orang yang punya potensi tetapi juga tidak tahu bahwa mereka punya potensi. Kayak gitu-gitu, sekitar itu saja ini permasalahannya. Itu sih mungkin kalau kamu ditanya apa yang menarik dari pengalaman selama ini, mungkin itu. Satu tadi menjadi biro jodoh. jadi mak comblang gitu. Setelah itu jadi tahu lah, anak muda itu begini karakternya gitu. Dan permasalahannya begini, potensinya begini. Gitu sih. Dan kemudian selain itu, wah ini agak sensitif ya, tapi artinya ternyata kami menemukan setelah keliling-keliling itu bahwa ya masyarakat tuh ya bisa berjalan sendiri ya. Masyarakat bisa berjalan sendiri. Yang terpenting adalah masyarakat memahami dirinya. Itu aja lah. Itu kuncinya terpenting. Dia memahami dirinya, dia memahami lingkungannya, dan dia pastikan aman, guyup, itu beres. Indonesia beres dan gitu sih. Paling pesan untuk teman-teman muda ya harus berangkat dari dirimu sendiri tadi. Temukan dirimu sendiri, terus pahami dari mana, ada di mana, dan mau kemanakah kamu. Kalau nggak gitu bisa tersesat kemana-mana gitu, dalam bidang apapun. Jadi temukan dari mana, jadi akarmu itu dari mana. Artinya kamu harus mengetahui pohon keluarga, kemudian kebudayaan, sejarah segala macam. Terus kemudian bakat dan segala macam itu kan. Ada di mana, itu berarti peta sekarang kan, dan mau kemana kan. Ya kalau sudah tahu peta itu baru enak. Roadmap-nya itu ada, petanya ada. Gitu sih. Jadi menemukan diri sendiri. Terus kemudian ya cari pengalaman ya sebanyak-banyaknya lah. Tapi oke, ini tips ya. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi oke lah, anak muda kan pasti seneng yang salah-salah juga ya. Aku masih bisa menerima lah yang pengalaman-pengalaman salah, karena aku juga banyak sekali kesalahan ya. Tetapi tipsku adalah jangan kebangetan, karena nanti di masa tua penyesalannya juga kebangetan. Ya itu tipsnya itu aja. Salah sedikit-sedikit boleh, tapi jangan kebangetan, karena nanti penyesalan di masa tua itu akan sulit untuk karena nggak bisa diulang kan, akan sulit untuk dihilangkan itu. Nah ada juga yang menyampaikan sama aku kayak gini ya, ini tak sampaikan ke teman-teman. Anak muda itu punya pengalaman yang aneh-aneh, yang salah-salah tuh boleh, tapi jangan yang dosa. Itu ada yang menyampaikan kayak gitu. Artinya begini, salah itu artinya ngerokok kebalik itu nggak dosa ya. Nah itu boleh. Terus turun dari tangga kan harusnya jalan gitu. Itu mau salto itu kan boleh. Nah, kayak gitu. Pengalaman-pengalaman kayak gitu boleh. Tapi jangan yang dosa. Ada yang menyampaikan sama aku kayak gitu. Karena gini loh. Ini refleksi bersama saya. Karena di masa tua orang tuh akan sunyi. Dia akan menemukan dirinya sendiri. Dan dia akan berefleksi pada masa-masa mudanya.
Nah, kalau kalian seseorang nih nyamain ke aku tadi kan soal dosa ya. Kalau aku kembali ke yang tadi, salah boleh tapi jangan banyak-banyak. Jangan too much bahasa Inggrisnya. Jangan kepolen lah nih bahasa Jawa nih. Karena itu akan membuat luka. Nah, luka itu akan sulit disembuhkan di masa tua gitu. Pada masa hidup kita kan nggak banyak. Gitu aja sih tipsnya itu aja. 2 itu aja. Temukan dirimu sendiri, pahami kamu dari mana, ada di mana dan mau kemana. Dan yang kedua adalah boleh salah tapi jangan too much. Dah gitu aja. Jauh masih jauh perjalanan, jauh-jauh jarak yang harus ditempuh. Tapi kan ada aku, tapi kan ada kamu. Kita anak desa, hidup ya di desa. Kita punya cinta, hampir punya semua.